Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kiranya Engkau bekerja di tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian akan firman-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh boleh mendengar firman-Mu dan hati kami dirubahkan. Mohon belas kasihan Tuhan, Roh-Mu memimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu lepas dari gangguan teknologi, sehingga boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Terima kasih pada Tuhan kita boleh bertemu lagi. Saya merasa malam ini banyak gangguan. Tadi telah saya ungkapkan pada beberapa dari saudara. Yang pertama PowerPoint-nya filenya hilang. Yang kedua gangguan di laptop. Tapi saya coba saudara ya. Semoga Tuhan membantu. Mari kita buka Ibrani 11 ayat yang pertama. Mohon kesediaan saudara untuk mendengar khotbah tanpa ada PowerPoint, tanpa display yang menarik. Tapi semoga wajah saya juga cukup menarik ya. Bisa bertahan selama kira-kira berapa puluh menit. Oke, Ibrani 11 ayat yang pertama. Hari ini kita akan bicara soal pengharapan sebagai sumber kekuatan yang tidak ada habis-habisnya. Ibrani 11 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, boleh dibilang apa yang terjadi di pertambangan emas San Jose, Chili tahun 2010 itu merupakan satu keajaiban yang langka terjadi di dunia. Coba saudara bayangkan ada 33 pekerja tambang emas, terperangkap ketika tanah longsor menutupi mereka dan mereka posisinya ada pada 700 meter di bawah tanah, saudara. 700 meter di bawah tanah, saudara bisa bayangkan. Tanah dan batu-batu besar yang menutupi jalan atau lorong pertambangan itu tidak mungkin akan terangkat. Terlalu banyak dan terlalu berat. Saudara coba terka, kira-kira berapa lama orang-orang di sana bisa bertahan? 3 hari? 7 hari? Saudara, pada hari ke-14 tim evakuasi yang dilakukan oleh tim penyelamat sudah mulai putus asa. Orang banyak pun berkata, mustahil ada orang yang masih hidup, saudara, pada hari ke-14. Nah, saudara, kalau sebulan berjalan sejak tanah itu longsor, sebulan berjalan, dan tim penyelamat belum juga menemukan, kira-kira saudara masih percaya gak ada yang hidup? Sebulan kemudian, kita sungguh-sungguh berpikir, mustahil lah ada yang hidup. Sebetulnya saudara, tim evakuasi juga sudah mulai putus asa. Cuma Menteri Pertambangan Chili memaksa mereka untuk terus mengebor batu itu. Karena dia berharap masih ada yang hidup. Saudara, pada akhirnya, tahukah saudara, pada hari keberapa baru tim penyelamat itu bisa menembus batu besar itu? Pada hari yang ke-69. Pada hari yang ke-69, saudara, adakah yang masih hidup? Ada, saudara. Berapa orang? Semuanya masih hidup. Wow, amazing, saudara. Semuanya masih hidup. Pertanyaan kita, bagaimana semua bisa selamat? Saudara, tentu saja ada banyak faktor. Ada banyak faktor. Tetapi satu faktor penting yang ada pada diri korban yang terperangkap itu adalah faktor pengharapan. Saudara, mereka tetap berharap bahwa tim penyelamat akan terus mengebor untuk menemukan mereka. Walaupun mereka harus bertahan untuk makan satu hari, saudara, mereka hanya makan 3 sendok. Satu kali makan 1 sendok dengan minum yang terbatas. Itu karena ada persediaan makanan di tempat mereka terperangkap. Begitu sulit, begitu menakutkan, tapi ada seseorang yang selalu membacakan firman Tuhan.
Berharaplah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Saudara, faktor lain harapan itu juga ada pada Menteri Pertambangan Chili, saudara, yang menyuruh terus menggali karena dia tahu ada harapan. Orang-orang itu masih hidup. Saudara-saudara, itulah the power of hope. It's very, very amazing, saudara. Saudara, pengharapan dapat membuat orang bertahan dalam keadaan sulit seperti apapun, saudara. Pengharapan dapat membuat seseorang berjuang walaupun menghadapi penderitaan yang begitu berat. Saudara, pengharapan dapat membuat orang tidur jauh malam dan bangun subuh karena tahu ada satu hari depan yang jauh lebih baik dari sekarang. Saudara, pengharapan dapat membuat orang terus menjalani pengobatan untuk bertahan hidup walaupun dokter-dokter berkata sudah tidak ada harapan. Saudara, pengharapan dapat membuat orang mampu menanggung perpisahan dengan orang yang dikasihinya. Karena tahu bahwa satu kali kelak ia akan bertemu dengan orang yang dikasihi di dalam kekekalan. Saudara, selama pengharapan itu masih dimiliki oleh seseorang, selama itu ia seperti lampu yang terhubung dengan kekuatan listrik, tidak akan pernah berhenti untuk bernyala. Saudara, pengharapan adalah kekuatan yang tak pernah habis-habisnya. Karena itu milikilah pengharapan, saudara. Apa yang terjadi ketika pengharapan itu hilang dalam hidup seseorang? Keberaniannya untuk menghadapi persoalan hidup surut, saudara. Keyakinannya bahwa kesulitan yang berat ini akan teratasi lenyap. Kita akan hidup dalam perasaan cemas, khawatir, takut, lesu, tidak bersemangat. Bahkan mungkin saja, saudara, kita akan melakukan tindakan-tindakan yang sangat negatif yang di luar dugaan orang. Akhirnya hidup kita akan hancur, saudara. Saudara-saudara, kita hidup di zaman kebanyakan orang pesimis tentang hari depan. Ada kecemasan, ada ketakutan, ada ketidakpastian yang menghantui setiap orang, saudara. Di bawah bayang-bayang pandemi yang berkepanjangan, situasi ekonomi yang lesu, sedikit orang berharap akan cerah. Nah, saudara, sebagai anak Tuhan, ada sesuatu yang tidak boleh kita hilangkan, pengharapan. Selama pengharapan itu masih ada di dalam diri kita, saudara, tidak peduli sesulit apapun, sesusah apapun, kesehatan kita seperti apapun buruknya, tetap kita akan bertahan hidup karena ada pengharapan. Saudara-saudara, kita bisa bertahan beberapa tahun hidup tanpa tabungan, beberapa bulan tanpa penghasilan, saudara. Kita bisa hidup, saudara, tanpa makan, tanpa minum beberapa hari. Tetapi kita tidak bisa hidup tanpa harapan. Walaupun secara fisik, saudara, kita masih hidup, sebetulnya kita tidak hidup lagi ketika harapan itu telah padam. Saudara-saudara, kita perlu terus membangun harapan itu di dalam diri kita. Ekonomi boleh lesu, teman-teman kita boleh lesu, pasangan kita boleh lesu, tapi kita tidak boleh lesu. Harus ada di dalam keluarga masih satu orang yang terus membakar harapan itu. Tapi caranya bagaimana? Itu pertanyaan saudara dan saya, bukan? Saudara, mari kita melihat pengharapan Kristen yang digambarkan Ibrani 11 ayat yang pertama, saudara. Sekali lagi saya bacakan, saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, teks Alkitab ini menyatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan adalah iman. Dengan kata lain, saudara, substansi dari pengharapan itu adalah iman. Saudara, ibarat pelita, pengharapan itu adalah nyala apinya, saudara. Iman itu minyaknya. Tanpa minyak, pelita itu tidak mungkin bertahan lama nyalanya, saudara. Tapi karena ada minyak, sumbu itu akan terus menyala selama minyak itu menyala. Nah, saudara, pada waktu Alkitab berbicara tentang iman, ini selalu berkaitan dengan Tuhan. Harapan yang tidak bersangkut paut dengan Tuhan, saudara, itu bukan pengharapan. Bisa saja itu disebut optimisme, saudara. Saudara, optimisme itu bersifat psikologis. Pengharapan bersifat teologis, saudara. Optimisme adalah kepercayaan pada diri kita sendiri, saudara. Pengharapan adalah percaya kita pada Tuhan.
Optimisme adalah apa yang kita pikirkan, kita mampu lakukan. Tapi pengharapan adalah apa yang kita pikirkan, Allah dapat lakukan. Saudara, kadangkala optimisme berdasarkan kalkulasi logika. Ketika kita melihat masuk, ketika kita melihat oke, ketika kita melihat akan cerah, kita optimis. Tapi pengharapan berdasarkan kepercayaan kita pada Tuhan. Saudara, optimisme kadang-kadang menyangkal keadaan yang buruk dengan cara berpikir positif. Tidak mengakui ada hal yang buruk pada diri kita, keadaan yang buruk, bisnis yang sepi. Kita optimis, terus-menerus optimis, mampu, saudara, diri kita sendiri. Tapi kalau pengharapan saudara mengakui ada persoalan, ada kelemahan dalam diri kita, tetapi sekaligus kita melihat bahwa Allah sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara, tadi telah saya katakan bahwa ketika Alkitab berbicara tentang iman, selalu berkaitan dengan Tuhan, bukan? Nah, di dalam Ibrani 11 ayat 1, berkaitan dengan Tuhan itu dalam dua hal, saudara. Yang pertama berkaitan dengan pengenalan kita akan Tuhan. Saudara, seorang yang beriman kepada Tuhan, ia akan beriman kalau ia mengenal Tuhan. Bagaimana ia bisa beriman kepada Tuhan kalau ia tidak mengenal Tuhan? Untuk mengenal Tuhan, ia perlu informasi tentang Tuhan. Siapakah Tuhan? Apa yang diperbuatnya, apa yang dikatakannya, apa yang dijanjikannya. Informasi itu diperlukan untuk dia mengenal Tuhan. Nah, saudara, pertanyaannya dari mana informasi tentang Tuhan yang bisa dipercaya betul-betul, diyakini bahwa yang diinformasikan Tuhan yang benar dan benar-benar benar informasi itu. Tidak ada lain, saudara, dari Alkitab. Alkitab adalah wahyu Allah, firman Allah, pernyataan tentang Allah. Bacalah firman itu untuk mengenal Tuhan. Saudara, Roma 10 ayat 17 bukankah mengatakan demikian? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dari firman Kristuslah, firman Allah lah, Alkitablah kita mengenal Allah. Jadi yang pertama, saudara, untuk kita bisa punya pengharapan, iman harus dijaga. Substansi daripada pengharapan kita adalah iman. Iman minyak daripada pelita. Pelihara itu. Nah, pada waktu kita ingin memelihara iman, yang pertama-tama kita harus mengenal Allah. Dari Alkitab, bukan? Saudara, yang kedua, ketika Alkitab berbicara tentang iman, selalu berkaitan dengan Tuhan. Yang pertama, mengenal Tuhan. Yang kedua, percaya kepada Tuhan dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan yang telah kita kenal dari Alkitab itu. Saudara, iman bukan hanya tahu tentang Tuhan. Jika kita hanya tahu tentang Tuhan, berhenti di situ, iman itu hanya sekedar pengetahuan. Knowledge, saudara. Knowledge di kepala kita yang tidak akan punya gunanya apa-apa, tapi sekedar pengetahuan. Saudara, iman yang sekedar pengetahuan tidak akan bertumbuh. Kalau saudara ingin iman saudara dan iman saya ini bertumbuh, nah, kita harus menerapkan apa yang kita tahu tentang Allah, kita percayakan pada Dia, kita mempercayakan diri kita kepada Dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita belajar untuk percaya pada Tuhan, berarti kita mempercayakan persoalan-persoalan kita kepada Tuhan. Kita belajar mengizinkan iman kita bertumbuh, walaupun dakdikduk, saudara. Ada banyak orang yang lebih percaya pada kekuatan dirinya, kemampuan dirinya, usaha dirinya, lobby dirinya. Bagaimana mungkin percaya pada Tuhan? Saudara-saudara, jangan salah paham. Percaya kepada Tuhan bukan berarti kita pasif, nggak bekerja apa-apa, tidak berupaya apa-apa. Kita berupaya. Kita berusaha. Kita berikhtiar. Kita punya kiat-kiat kita boleh lakukan. Tetapi beda antara kita percaya pada diri dengan percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan selalu bergantung pada Tuhan. Bahkan meminta hikmat daripada Tuhan untuk melakukan segala kiat-kiat untuk boleh memberi kehidupan di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang sulit dalam masa pandemi ini. Kebergantungannya pada Tuhan.
Nah, saudara-saudara, orang yang bergantung pada Tuhan tidak akan tumbang. Kenapa? Karena dia selalu di backup. Walaupun tidak selalu, usahanya itu akan maju. Usahanya akan berhasil. Sekalipun gagal, dia tahu masih ada yang backup. Itulah kekuatan dari iman yang akan menghidupkan pengharapan. Saudara-saudara, bila yang terjadi di dalam keadaan kita beriman justru tidak seperti yang kita harapkan, seorang beriman tetap saja menyembah Tuhan dalam hidupnya. Karena bukan keberhasilan itu yang penting, tapi penyertaan Tuhan itu yang penting. Ia tetap tahu bahwa Tuhan sedang melakukan yang terbaik bagi dia, walaupun hasil akhirnya belum tentu sesuai dengan yang diharapkan. Saudara, karena itu tenanglah, berharaplah kepada Tuhan. Dengan cara apa? Belajar mempercayai Tuhan. Nah, sekarang saudara, dua hal kan ya. Kalau kita beriman yang mendatangkan pengharapan. Yang pertama, saudara, kita harus mengenal Tuhan dari Alkitab. Yang kedua, kita harus mempercayakan dan kita harus percaya dan mempercayakan hidup kita pada Allah yang telah kita kenal dari Alkitab itu. Nah, oke. Apa sih yang Alkitab katakan tentang Allah? Saudara, saya ingin mengambil beberapa topik saja. Yang pertama, Alkitab mengatakan Allah itu adalah Allah pencipta. Saudara pasti pernah mendengar itu, pernah membaca itu, saya juga pernah. Saudara, Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, dunia dan segala isinya termasuk manusia. Hanya dengan berfirman, semuanya diciptakan dan jadi. Hanya dengan berkata-kata, saudara. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya Allah. Dia tidak melakukan sesuatu kecuali berkata-kata, semuanya jadi. Namun yang lebih luar biasa lagi, saudara, setelah ia menciptakan dunia ini dan segala isinya, ia tidak meninggalkan ciptaannya begitu saja. Ia menjaga, ia memeliharanya. Saudara, di tangannya lah seluruh keberadaan ciptaan itu bergantung hidupnya. Awal dan akhir dari segala makhluk yang diciptakan mutlak berada di dalam kedaulatannya. Termasuk engkau dan saya. Termasuk burung-burung pipit yang kecil, saudara. Tidak akan jatuh di luar kehendak Allah. Saudara, perhatikan, inilah yang Alkitab katakan, bukan? Dia menciptakanmu, dia menciptakanku. Tapi dia tidak meninggalkanmu dan meninggalkanku. Dia memelihara kita. Saudara-saudara, pengenalan akan Tuhan seperti yang disebut Alkitab ini, sekarang apa dampaknya bagi kita di dalam kehidupan yang tidak pasti dan terasa sulit? Pengenalan itu tidak akan tumbuh jadi iman kalau kita tidak mau mempercayakan diri kita kepada Allah yang telah kita kenal itu. Dia hanya sekedar pengetahuan, dia hanya sekedar doktrin. Oleh karena itu, saudara-saudara bisa tahu, bukan? Ada orang yang doktrinnya luar biasa, tahu Alkitab, pandai mengisahkan tentang Allah, tahu doktrin-doktrin yang tinggi dan berbobot. Tapi kalau dalam hidupnya selalu cemas, takut, dan gelisah, buat apa pengetahuan yang banyak itu di kepalanya? Pengetahuan itu tidak bisa bertumbuh jadi iman, kecuali kita mau menerapkannya, mempraktikkannya. Percaya kepada Allah dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita sedang mengalami kehidupan sesulit ini, pemahaman ini seharusnya membuat kita merasa aman. Burung pipit tidak akan jatuh di luar kehendak Bapa. Bunga bakung dibuat begitu indahnya, lebih indah daripada pakaian Salomo. Apalagi engkau orang percaya, kata Tuhan Yesus. Saudara, amanlah di tangan Tuhan. Pengetahuan ini harus kita praktekkan. Boleh juga pagi-pagi bangun, lihat langit, lihat burung. Lalu saudara berkata, aku percaya Tuhan, kau memelihara aku hari ini. Bisa juga kita berkata, Tuhan, hari ini mungkin akan datang kesulitan yang baru. Tapi aku juga percaya tangan pemeliharaanmu dan berkatmu pun baru bagiku. Ayo positif kepada Tuhan. Ayo percayakan hidup kita. Jangan pagi-pagi mikir sudah khawatir, gelisah, cemas.
Saudara, seorang ibu berkata, sudah 1 minggu Pak Beni saya nggak bisa tidur. Apa yang ibu pikirkan? Banyak Pak Beni, banyak. Tapi setelah saya pikir-pikir, pandemi ini celaka Pak Beni. Penghasilan kami turun, kami jadi takut masa depan anak. Oh. Saudara, ada Bapa. Ada Bapa yang mencintaimu dan mencintaiku. Ada Bapa yang tahu kebutuhan kita. Bahkan seringkali menyediakan yang kita perlukan sebelum kita meminta. Ayo saudara, sekarang pengetahuan tentang Allah kita praktikkan. Oke. Yang lain lagi, apa sih yang Alkitab katakan tentang Allah kita? Dia adalah Allah yang maha kuasa, saudara. Kemahakuasaan Allah tidak hanya ditunjukkan pada waktu dia menciptakan dunia dan segala isinya, tetapi juga pada saat dia mengendalikan alam semesta. Saudara, dengan kuasanya ia membelah lautan. Ia menghentikan angin ribut, ia menyembuhkan orang sakit, ia membangkitkan orang mati dengan kuasanya. Saudara, dengan kuasanya ia melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia, menjadi mungkin bagi kita. Rencananya tak pernah gagal. Saudara, ia adalah Allah yang kekuasaannya tidak tergoyahkan, tidak terkalahkan, tetap ada saat raja-raja dunia yang pernah jaya luar biasa, populer dengan penuh kekuasaan, meninggal dunia. Dan berakhir kekuasaannya. Kekuasaan Allah tidak pernah berakhir, saudara. Dia ada untuk selama-lamanya, dia memegang kendali untuk selama-lamanya, dia berkuasa untuk selama-lamanya. Dan dia yang berkuasa selama-lamanya adalah Allahmu dan Allahku, Bapakmu dan Bapakku, Bapak kita. Saudara, kalau kita punya koneksi pejabat besar, maksud sih kita khawatir? Padahal kita tahu batas jabatannya paling 5 tahun, 2 kali 5 tahun dia harus turun. Tapi kok kita bangga-banggakan? Kenapa kita nggak bangga pada Allah yang kekuasaannya begitu luar biasa dan tidak pernah berakhir? Saudara-saudara, apa artinya pengetahuan tentang Allah ini bahwa dia maha kuasa? Bagi kita sekarang di tengah-tengah kesulitan hidup kita seperti ini. Apa artinya? Saudara, kalau kita cuma tahu Allah maha kuasa, dan pengetahuan itu tinggal di kepala, tidak pernah kita praktikkan dalam bentuk mempercayai dia untuk mengendalikan hidup kita, pengetahuan tentang Alkitab yang terisi tentang Allah itu tidak akan pernah menjadi iman. Saudara, tokoh-tokoh iman yang dipuji oleh Alkitab adalah orang-orang yang berani mempercayakan hidupnya kepada Allah, yang mereka kenal itu. Saudara, disinilah anak-anak Tuhan diuji. Saudara, coba perhatikan Abraham. Hidupnya sudah nyaman ketika Ishak anaknya menjadi anak remaja. Dia tinggal di tenda yang baik, bisnisnya baik, bahagia sekali. Tetapi Allah menguji. Allah mendatangkan persoalan yang luar biasa, meminta Ishak anaknya dipersembahkan di Bukit Moria. Oh, saudara kaget sekali, bukan? Saudara-saudara, seolah-olah Allah tidak rela hambanya yang bernama Abraham, imannya terpuruk di zona nyaman. Bisnisnya lancar, kesehatannya oke, anaknya lucu, kemudian bertumbuh jadi remaja yang menyayangi dia dan dia sayangi. Wow, di mana ada Ishak ada tertawa. Karena Ishak artinya tertawa, bukan? Saudara-saudara, Allah meminta untuk mempersembahkannya. Goncang iman Abraham, bukan? Ada pergumulan di tengah-tengah keheningan dan kediaman dia. Saudara-saudara, Allah meminta kita untuk mempercayai dia di tengah-tengah masa sulit seperti ini. Entah masa sulit dalam bisnis, kesehatan kita, keluarga kita. Justru Allah ingin iman kita bertumbuh. Sama seperti ingin iman Abraham terus bertumbuh sampai hari tuanya. Dengan apa? Dengan memasukkan kondisi-kondisi yang uncertain. Yang tidak pasti, yang ambiguitas, saudara. Ambiguitas. Yang rasanya kok, waduh, kesana kesini bisa salah. Allah menguji apakah engkau bisa mempercayai dia yang kau kenal. Saudara, karena Alkitab berkata Allah Maha Kuasa, sekarang apa artinya itu di tengah-tengah keadaan yang serba tidak pasti ini? Saudara, yakinlah
Kita bisa menjadi tenang karena kita tahu Bapa kita mengendalikan hidup semuanya. Mengontrol semuanya. Termasuk mengontrol dirimu dan diriku. Ayo saudara, ini dipraktikkan. Hal lain lagi saudara. Alkitab mengatakan apa tentang Allah? Dia adalah Allah yang maha pengasih. Saudara, semua hal yang luar biasa pada diri Allah menjadi lebih berarti secara pribadi bagi kita. Ketika kita tahu bahwa Allah adalah pribadi yang maha kasih, saudara. Itu berarti ia bukan Allah yang jahat, semena-mena, diktator, keras, kejam, tidak mau tahu persoalan kita, tidak mau tahu kesulitan orang. Bukan. Sebaliknya ia adalah Allah, Tuhan dari segala makhluk, seperti Bapa dari anak-anak yang dikasihinya. Kasih Allah itu tidak pernah dipisahkan dari diri Allah. Allah adalah kasih. Tidak ada kasih, tidak ada Allah tanpa kasih. Tidak ada, karena Allah dengan kasih itu nyatu, saudara. Tidak bisa dipisahkan. Kasih Allah tidak bersyarat, tak terpahami, kekal. Luar biasa, saudara. Walaupun terkadang, saudara, walaupun terkadang dia mendisiplin kita, dia menghukum kita, dia membuat keadaan kita menjadi sulit, saudara. Diizinkan terjadi atau dibiarkan terjadi padamu dan padaku. Tapi bukan berarti Allah kehilangan kasihnya pada kita. Justru karena dia mengasihi kita, kadangkala dia mendisiplin engkau dan saya. Saudara, apa yang membuat orang sombong terpuruk dan bisa percaya pada Tuhan? Kalau tidak kebangkrutan. Saya percaya, saudara, kadang-kadang Allah dengan mengeraskan hatinya membiarkan seorang pengusaha sukses, anaknya mengalami kebangkrutan yang luar biasa pahitnya, dipermalukan orang, dikejar-kejar orang karena hutang. Karena apa, saudara? Supaya dia kembali kepada Tuhan, menjadi anak Tuhan yang benar. Mengenai pemulihannya, Tuhan gampang lakukan itu, bukan? Tapi Allah mengasihi jauh lebih daripada sekedar materi, saudara. Jiwa kita itu loh. Nah, saudara, di dalam keadaan pandemi seperti ini, penghasilan semua hampir rata-rata orang turun, cuma beberapa orang barangkali naik, itu gejala-gejala yang luar biasa. Kita juga rasa bosan di rumah, kita rasa tidak enak hidup, benar-benar berbeda dengan sebelum pandemi. Ada kefrustrasian, ada kelesuan. Ayo kita pikir lagi, bukankah Allah Maha Kasih? Lalu apa artinya itu bagi kita? Kalau hanya di kepala, itu sekedar doktrin. Yang tidak ada gunanya, saudara, nggak bisa bertumbuh jadi iman. Yuk kita terapkan. Saudara, saya memelihara beberapa burung di rumah. Ada 4 ekor burung. Seringkali di kandang burung saya itu datanglah burung-burung gereja. Coba untuk mengambil makanan yang ada di dalam kandang burung itu. Ya nggak bisa, saudara, karena sukar masuknya. Tapi ada beberapa biji-biji makanan burung itu, saudara, yang jatuh. Lalu di sanalah mereka berebut. Saya iba, kasihan, saudara. Ya, tiba-tiba saya ingat segala makhluk dipelihara oleh Tuhan, bukan? Termasuk aku juga. Tiap pagi dipelihara Tuhan, sampai malam dipelihara Tuhan. Lalu mulailah saya membeli makanan burung, saudara. Makanan burung agak banyakan, jadi tiap pagi saya taruh khusus untuk burung-burung gereja. Pada tempat tertentu saya taruh banyak situ, saudara. Burung-burung gereja sekarang turun. Saya bahkan ambil tustel, divideokan. Setelah saya lihat lagi di laptop saya berkata, Bapak, engkau memelihara aku lebih daripada burung-burung ini. Oh, saudara, Allah Maha Kasih. Allah Maha Kasih. Pada dasarnya dia susah hati kalau kita susah hidup juga. Pada dasarnya dia juga iba kalau kita merasa penderita. Tapi maukah engkau mempercayakan Bapa di tengah-tengah kesulitan ini? Baik kesulitan keluarga, baik kesulitan ngatur anak-anak remaja kita, baik kesulitan kesehatan, Bapak tahu semua itu. Saudara, baru-baru ini ada 2 orang ibu dan bapak telepon saya, tanya anak remajanya gimana caranya ya. Satu hal yang cuma saya bisa katakan, setiap rumah tangga punya persoalannya, Pak. Jadi jangan lihat teman bapak, teman ibu, kok anaknya baik-baik, semua ada persoalannya.
Tapi satu hal yang harus Bapak dan Ibu pegang. Allah itu baik. Melalui hal ini dia sedang membuat satu kebaikan. Percayalah bahwa ini belum selesai prosesnya. Percayalah Allah bisa merubah seorang anak yang tidak punya harapan, pemberontak, kurang ajar, menjadi anak yang patuh, yang saleh. Tiba waktunya Allah merubah, dia akan rubah. Saudara yang dikasih Tuhan, percayalah Allah baik, bukan? Nah, oke. Sekarang kita sudah tahu apa yang Alkitab katakan. Dia tidak akan tumbuh jadi iman kalau kita tidak mau mempercayakan, mempraktekkan. Jangan bangga kalau punya pengetahuan tentang Allah, tetapi hidup kita tidak pernah mau percaya pada Allah. Buat apa? Tapi seharusnya kita tahu 2, kita praktekkan 2. Kita tahu 3, kita percayakan kepada Tuhan 3. Kita tahu 5, kita percayakan pada Tuhan 5. Jadi pengetahuan kita bertumbuh, kepercayaan kita bertumbuh sesuai dengan pengenalan kita akan Tuhan. Walaupun selalu terjadi gap, saudara. Tapi jangan biarkan gap itu makin besar. Seharusnya dengan mengenal Tuhan dan mempraktekannya, gap itu makin lama makin kecil. Sehingga betul-betul kita percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, oke. Barangkali saudara berkata, Pak, saya punya banyak pengetahuan tentang Allah. Kesulitan saya justru seperti yang Pak Beni katakan. Saya nggak mudah percaya pada Tuhan, Pak. Hidup saya dari kecil struggle sendiri, Pak. Kalau saya tidak berjuang sendiri, tidak ada yang memperjuangkan hidup saya. Papa saya cuek sama saya, kakak cuek sama saya, orang lain nggak peduli. Saya hidup seperti ini karena saya berjuang. Nah, saudara, Tuhan tahu itu. Tuhan tahu engkau tipe pejuang yang luar biasa. Pekerja yang giat luar biasa. Tidak membiarkan orang menentukan nasibmu, kecuali engkau sendiri. Tapi engkau harus sadar, jauh sebelum engkau sadar, engkau itu pejuang yang sebetulnya di backup oleh Tuhan. Tanpa backup oleh Tuhan, engkau tidak akan jadi orang seperti hari ini. Itu yang Tuhan perbuat dan engkau tidak tahu. Saudara, banyak orang yang marah pada Tuhan. Tuhan gak melindungi saya. Apa sih yang dia kerjakan sampai keluarga saya berantakan kayak gini, usaha saya begini-begini. Oh, saudara, andai kata mata rohani kita dibuka oleh Tuhan dan melihat berapa banyak kecelakaan, musibah, penipuan yang Tuhan hindari dari hidup kita karena orang-orang jahat atau kecelakaan yang akan menimpa kita, kita akan terkagum oleh Tuhan. Ada banyak Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga kita. Kita terhindar dari musibah, dari kecelakaan. Sekarang kalau kita ngalami sedikit, kita komplain pada Tuhan. Lalu kalau kita berhasil, kita katakan, saya berjuang sendirian, Pak. Jangan begitu, saudara. Ada Tuhan di balikmu. Ada Tuhan yang mendukung dan membackup hidupmu sampai jadi seperti ini. Nah, saudara, tapi Tuhan maklum. Kalau saudara berkata, Pak, saya mau percaya Tuhan, tapi saya nggak mampu. Kadang-kadang saya mengalami kecemasan kalau saya mempunyai iman kepada Tuhan. Seperti membabi buta, seperti meloncat ke dalam kegelapan, Pak. Saya orang yang perlu pasti, Pak, seperti Thomas. Saya nggak bisa percaya cuma dengar orang. Saya mau lihat sendiri telapak tangan Yesus itu berlubang paku mana. Aku mau cucukkan, aku mau lihat lambungnya, aku mau masukkan tanganku segitu. Aku mau bukti, Pak. Banyak orang berkata, saya orang rasional, Pak. Orang berkata, saya orang rasional, Pak. Saudara-saudara, Tuhan tahu semua kita ini. Saudara, Tuhan tahu semua. Tapi yang Tuhan ingin pada kita adalah mempercayai Dia. Sekali lagi saudara mengejar pertanyaan, gimana caranya? Gimana caranya, Pak? Oke, saudara, saya ingin sekali di akhir firman Tuhan ini membuka Mazmur 42, saudara. Mazmur 42 yang ditulis oleh seorang keturunan Bani Korah. Ya, keturunan Bani Korah, Mazmur 42. Ini Mazmur ratapan yang memilukan hati. Ketika saya mempelajari latar belakangnya, saudara, mirip dengan keadaan pandemi zaman sekarang. Bangsa Israel terjajah, dikalahkan oleh bangsa Babel. Sebagian penduduknya, jutaan orang, dibawa ke Babel, saudara.
untuk dijadikan budak di sana. Istilahnya dibuang dari Yerusalem ke Babel. Inilah yang disebut bangsa Israel hidup dalam masa pembuangan. Saudara, di masa pembuangan, ternyata orang Babel memperlakukan mereka tidak jahat-jahat banget sih. Tidak seperti di Mesir. Mereka boleh berpendidikan, mereka boleh berkarya, boleh berprofesi, boleh juga menyembah Tuhan. Nah, banyak orang-orang, saudara, banyak orang-orang Israel akhirnya lepas kendali, hidup secara hedonis seperti orang-orang Babilonia. Kemudian, saudara, mereka mulai kehilangan iman Yahudi mereka kepada Yehova. Sebagian lagi rindu untuk bersembahyang di bait Allah di Yerusalem. Tapi sekarang mereka ada di pembuangan. Nah, saudara, yang membuat heran orang-orang Babel, kenapa sebagian orang Yahudi masih berdoa kepada Allah Yehova, Allah Yahweh. Padahal Allah Yahweh sudah dikalahkan oleh dewa mereka. Itu dibuktikan karena Israel kalah perang. Saudara-saudara, kadang-kadang mereka mengejek orang-orang Israel. Ini yang menyakitkan hati. Sehingga Mazmur 42 ditulis, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Itu jeritan ratapan Israel kepada Tuhan. Wah, saudara, sedih sekali. Mereka berkata seolah-olah Tuhan itu telah meninggalkan mereka, tidak peduli dengan mereka. Orang-orang mengejek mereka dan berkata, di mana Allahmu? Waduh, penghinaan, saudara. Mana Allahmu? Mana dewamu? Udah jangan nyembah-nyembah dia, sembah dewa kami ini loh. Kamu sudah kalah perang, berarti dewamu kalah sakti dengan dewa kami. Saudara, penghinaan itu luar biasa menyakitkan hati orang-orang Israel. Tetapi yang mengejutkan, saudara, di tengah-tengah dalam keadaan terjepit, frustrasi, kecewa. Saudara, di dalam ayat yang kelima dikatakan begini. Inilah yang hendak ku ingat, kata pemazmur. Sementara jiwaku gundah gulana. Artinya sementara jiwanya tertekan, frustasi, tidak ada harapan. Ini yang mau aku ingat. Apa? Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka ke rumah Allah, ke bait Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara, apa maksudnya sih? Saya jelaskan ya. Ini nggak gampang dimengerti karena bahasanya agak puitis. Pada saat sang pemazmur seperti bangsanya sendiri Israel terpuruk perasaannya, gundah gulana, tertekan. Inilah yang ingin ku ingat. Nah, ini resepnya, saudara. Bagaimana aku berjalan maju dulu di Yerusalem. Itu waktunya past tense, saudara. Dulu, pada waktu bangsa Israel mengadakan perayaan ke bait Allah, beribadah ke bait Allah, itu ratusan ribu orang, bahkan jutaan berbondong-bondong, saudara, naik bukit Zaitun, saudara, bukit Sion, untuk masuk ke bait Allah, beribadah di sana, menyembah Allah. Nah, pemazmur ini anak Bani Korah. Bani Korah itu tugasnya menjadi WL, saudara. Pemimpin pujian. Jadi ribuan orang, ratusan ribuan orang itu datang ke bait Allah. Dia ada di depan. Dia memimpin puji-pujian. Seolah-olah berlomba-lomba untuk ke rumah Allah. Nggak mau kalah di sana. Pertanyaannya, ada siapa di bait Allah? Ada Jehovah. Ada Yahweh. Ada Allah yang mereka kenal. Bapak mereka. Seperti apa Allah itu? Seperti Bapak yang mempunyai hati yang hangat. Yang menanti kedatangan anak-anaknya pulang mudik. Bapak yang ingin memeluk, Bapak yang ingin mencium, Bapak yang ingin bersekutu dengan para anak-anaknya. Bukan Bapak yang dingin, bukan Bapak yang cuek, bukan Bapak yang meninggalkan, bukan Bapak yang tidak peduli pada nasib anak-anaknya. Tidak. Saudara, inilah resep pemazmur. Dia ingat lagi dulu waktu dia jadi pemimpin WL. Dia bertemu dengan Bapak bukan seperti ini. Yang meninggalkan, yang tidak pernah peduli pada nasibnya. Jadi, saudara, dia tidak tertekan lagi dengan perasaan. Karena itu dia berkata, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau tertekan? Seolah-olah sekarang dia memarahi jiwanya. Seolah-olah dalam dirinya ada dua pribadi, saudara. Satu jiwa, satu pikirannya. Pikirannya menegur. Kenapa engkau gelisah? Kenapa engkau tertekan?
Aku mau bersyukur lagi kepada Allahku. Saudara, pikiran, pengenalan akan Tuhan yang tumbuh jadi iman, itulah yang akan memimpin perasaan kita. Bukan perasaan kita yang memimpin iman kita, saudara. Ambleslah kita kalau begitu. Pengenalan kita akan Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan yang memimpin perasaan kita. Penghasilan kita boleh turun. Kesehatan kita, saudara, boleh terpuruk. Bahkan kematian boleh datang di depan kita. Tapi iman yang menyatakan Allah tidak pernah meninggalkan aku. Saudara, dengan kata lain, saudara, pemazmur sedang mengingat Tuhan dengan cara apa? Membuka album foto kenangannya bersama dengan Tuhan ketika masa-masa lalu di Yerusalem begitu indahnya. Wow, saudara, ini resep yang luar biasa. Membuka foto album kenangan bersama Tuhan baik buat pemazmur, baik buat Israel, baik buat engkau dan saya. Saudara, saat keadaan kita terpuruk, juga sebagai suami istri, kita hanya diam, rasanya hidup tidak seperti dulu lagi, kehidupan makin susah. Yuk kita buka foto album kenangan kita bersama dengan Tuhan. Saudara, ketika kita melihat lagi perbuatan Tuhan yang luar biasa, baiknya kepada kita, kasihnya, maka akan datang satu perasaan yang berkata, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Disitulah pengenalan kita dengan hati kita, dengan perasaan kita nyatu. Menyimpulkan Engkau baik. Saudara-saudara, kalau saya disuruh membuka album foto kenangan saya, banyak sekali saudara. Ya, sejak saya kecil, belum mengenal Tuhan, sampai sekarang, wow banyak. Tapi inilah resep saya juga seperti pemazmur. Ketika saya rasa tertekan hidup, frustasi, putus asa masa depan seperti apa, gampang saja saudara, saya ambil album foto kenangan saya buka selembar demi selembar. Air mata saya bisa jatuh. Lalu saya tutup dan saya berkata, Engkau baik Tuhan. Saudara, saya masih ingat, jadi album foto kenangan itu, katakanlah ada pilar-pilar tertentu. Momentum-momentum, event-event tertentu yang luar biasa, Tuhan tunjukkan siapa dirinya, kasihnya kepada saya. Saudara, saya masih ingat ketika saya umur 7 tahun. Saya tinggal di Kemayoran karena ayah saya polisi di Kemayoran. Ya, dulu ada lapangan terbang di sana, saudara ya. Nah, saat itu banjir datang. Sudah langganan di Kemayoran banjir, saudara. Papa saya punya 5 anak laki semua. Ya, tapi saat itu saya yang paling kecil, umur 7. Masih ada adik satu umur 4. Nah, ketika hujan turun, itu banjir satu dadak begini, saudara. Rumah kami kebanjiran, papa repot sekali. Lalu dia bilang, jangan ada yang keluar ya. Saya lihat 2 koko saya keluar, saya ikut keluar. Kami main sampai jauh ke sekitar airport, saudara. Waduh, melihat 3 anaknya hilang, yang paling kecil jadi 7 tahun saya, saudara, yang keluar. Dia cari ke sana ke sini. Ketika ketemu, dia panggil nama saya, Benny! Dari kejauhan, pulang! Waduh, saya begitu takutnya, saudara. Lalu dari arah saya lihat papa saya langsung tegak lurus jalan mendekati papa. Tanpa saya tahu bahwa pada waktu saya berjalan tegak lurus itu, saudara, ada selokan yang dalam kira-kira 2 meter. Karena ketutupan air nggak kelihatan, saudara. Waktu saya jalan tiba-tiba masuk, saudara. Saya nggak bisa berenang, saya terlelap, saya minum air begitu banyak, tangan saya ke atas sudah nggak karuan. Saya pikir saya akan mati. Tiba-tiba ada satu tangan menarik saya keluar, keangkat. Tangan orang dewasa. Lalu dia memeluk saya. Sampai hari ini saya tidak tahu orang dewasa itu siapa. Tapi saya tahu itulah pertolongan Tuhan karena kasih-Nya kepada saya. Saya tahu bahwa Benny Solihin kecil itu dibiarkan hidup oleh Tuhan karena Tuhan punya rancangan yang indah buat saya. Untuk kemuliaan namanya. Bukan untuk kemegahan saya, bukan untuk kekayaan, kesuksesan saya, enggak. Untuk kemuliaan namanya. Itu saya pegang.
Walaupun saya belum tahu Tuhanku siapa. Aku belum tahu penebusku siapa, belum. Saudara, ketika saya berumur 15 tahun, ini pilar yang satu lagi, yang selalu saya ingat. Saya coba sekolah di Semak Kristen 3, di Ukrida sana, saudari, Gunung Sari, 90A. Saudara, saya SD, SMP negeri, coba masuk SMA Kristen. Agama saya bukan Kristen. Saya masuk di sana terkejut sekali, saudara. Enggak level saya dengan anak-anak sana. Anak-anak yang rata-rata ekonominya luar biasa. Saya anak polisi yang sederhana. Mama saya buka warung. Aduh, saudara, saya diberi jajan oleh mami 25 rupiah. 5 rupiah untuk naik Metro Mini pergi, pulang 5 rupiah, tinggal 15 rupiah. 15 rupiah kalau beli bacang atau beli roti, nggak bisa minum. Kalau minum, saudara, jajan di sekolah ini, nggak bisa makan. Saudara, nggak jarang saya beli bacang karena lapar, lalu minumnya di WC, saudara. Saya minum air itu, diam-diam. Saudara bisa bayangkan frustrasinya saya ketika olahraga, ada satu anak, duitnya jatuh. Ciring gitu ya, 50 rupiah. Ditendang-tendang. Oh, duit siapa tuh? Duit siapa? Nggak ada yang ngaku, saudara. Aduh, ketika duit itu ditendang-tendang, saya merasa harga diri saya di sana. Saya cuma 25 rupiah satu hari, saudara. Yang makan nggak bisa minum, minum nggak bisa makan. Tapi anak-anak orang kaya nendang-nendang duit 50 rupiah. Hancurlah harga diri saya. Saudara, saya nggak cocok sama sekali. Saya sering bolos, saya nggak bisa mengikuti pelajaran. Kalau ulangan nggak 4, 5, nggak 4, 5. Nggak pernah dapat 6, nggak pernah dapat 7, saudara. Caturulan pertama, saya menerima rapot, merahnya, birunya 2, saudara. Olahraga dan gambar. Kepala sekolah yang sadis tuh panggil ke kantor. Ibu itu berkata, keluar dari sini. Gak bakal naik kamu. Keluar. Bolos terus. Saya diusir seperti itu, saudara. Anak yang minder, gak punya kemampuan apa-apa, juga kelas ekonomi dari tingkat bawah, keluar kamu. Terus ada guru BP, Bapak Pendeta bilang, ayo Benny ke kantor saya. Diajak ngobrol. Dia frustrasi, saudara. Bukan saya yang frustrasi. Dia tanya, Benny, kamu tahu gak Tuhan Yesus mati di bukit apa? Nggak tahu, Pak. Kamu nggak tahu yang benar? Iya. Wow. Bapak pikir kamu keluar aja, Ben, nggak bakal naik. Dia jujur, saudara. Dalam hati saya juga nggak mau sekolah di tempat ini kok, Pak. Dalam hati saya nggak berani ngomong. Pulang dari sana, saya minta berhenti pada mama dan papa. Ngelihat rapot saya, papa saya marah sekali, dia cekel kerah saya. Bolos segini banyak, ngapain kamu? Mau apa kamu sekarang? Saya mau berhenti, saya bilang. Mau jadi apa? Nggak jadi apa-apa, saya bilang. Saudara-saudara, papa saya keras, tapi menghasilkan anak yang jauh lebih keras lagi. Mereka putus asa, nggak bisa menyuruh saya sekolah kembali. Saudara-saudara, sejak saat itu saya rusak. Pergi malam, pulang pagi, berkumpul dengan teman-teman, para pemabuk, para penjudi. 15 tahun umur saya. Tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Kerjanya cuma main gitar, main catur, main judi. Lihat orang yang mabuk-mabuk di tengah malam. Aduh, saudara, saya kasihan sama mama saya. Saya kira dia sudah frustrasi dengan anak ketiganya. Saudara, ketika orang lain membuang saya, sampai satu kali mama saya panggil saya, dia berkata, Ben, dia sudah nangis duluan, saya tahu saya mau dimarahi. Dia berkata, Mama punya anak 5 laki semua. Mama papa orang miskin cuma satu tujuannya. Agar kalian menjadi orang yang punya pendidikan dan hidup tidak susah. Tapi sekarang kamu sudah rusak seperti ini, memalukan nama keluarga. Ibarat telur, mama buang ini, Ben, dari hati mama. Terserah kamu melakukan apa, terserah. Dia nangis, dia masuk ke kamar. Saya bengong aja. Saudara, papa saya boleh galak, kakak saya boleh jadi musuh saya. Tapi asal jangan mama, orang yang saya cintai. Tapi kalau dia sudah melakukan seperti itu, berkata seperti itu, sakit sekali saya. Karena dia juga sakit. Saudara, itulah hidup saya. Saya nggak punya masa depan. Tapi sekarang saya mau bersaksi pada saudara, ketika orang-orang membuang saya,
Ada satu pribadi yang saya tidak kenal, yang selalu mencintai dan mengasihi saya. Yesus namanya. Yesus namanya, saudara. Jauh sebelum saya kenal dia, dia memberikan kesadaran kepada saya lagi untuk sekolah kembali. Saya ulang lagi kelas 1 SMA. Oh, saudara-saudara, saya adalah orang yang terbuang sampah yang tidak berarti. Tapi dia penciptaku tidak ingin kehilangan sampah ini. Dikejarnya domba yang hilang itu, diselamatkannya. Aku berhutang budi pada Yesusku. Aku jepret peristiwa itu. Aku capture. Aku berikan judul. Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi aku. Saudara, ada banyak kenangan-kenangan bersama Yesus. Bahkan ketika saya studi di Amerika, saudara, saat membiayai saya dengan keluarga, saya pergi 4 tahun di sana. Saudara, saat membiayai saya itu besar sekali, saudara. 6 atau 7 kali gaji dosen sebulannya, saudara. Aduh, saya rasa nggak enak sekali. Nerima beasiswa 6-7 kali gaji dosen, saudara. Tapi tahukah saudara, itu pas-pasan. Kadang-kadang kekurangan, tapi saya nggak mau ngomong, saudara. Ketika ditanya, Ben cukup, Mbak? Cukup. Sudah cukup. Saudara-saudara, saya mulai berdoa pada Tuhan untuk mencari pekerjaan. Tuhan kasih saya kerjaan dong, supaya hidup lebih longgar sedikit. Saya mengharapkan jadi petugas perpustakaan, saudara. Enak di perpustakaan cuma ngecap-ngecap buku, nyatet buku, keluar masuk, gajinya per hour lebih besar dari yang lain-lain. Saudara-saudara, akhirnya saya dapat pekerjaan. Bukan di library, saudara. Di cleaning service. 3 tahun saya bekerja di sana, 1 hari 4 jam. Puluhan WC kampus, saudara, tiap malam saya bersihkan. Toilet-toiletnya, bahkan minta maaf ya, kertas pembalut. Saya buang, saya masukkan yang baru. Ada seorang Indonesia berkata sama saya begini, Pak Benny nggak malu, Pak Benny kerja kayak gini? Malu? Enggak. Masa sih? Entahlah. Saudara, dalam hati saya mulai mikir, apakah saya malu? Ada perasaan malu. Saudara bisa bayangkan ketika kelas atau seminar belum berakhir, saya sudah harus cepat-cepat keluar. Membereskan semua itu untuk menjadi tanggung jawab saya bahwa itu bersih. Sebelum seminar, aku pagi-pagi sudah datang. Yang ikut seminar temanku juga, dosenku juga. Nah, saudara, ada perasaan malu. Tapi kadang-kadang saya berpikir, enggak, aku nggak boleh malu. Inilah tangan Tuhan yang memeliharamu, seperti burung pipit memeliharamu. Saudara, inilah jalan Tuhan yang tak terselami, bukan? Kadang-kadang kita pikir yang tak terselami minta 10 dapat 10.000. Tak terselami berarti minta 10.000 bisa dapat 10, bukan? Tapi 10 itu sudah pantas. Sudah cukup kok. Saudara, saya bersyukur pada Tuhan kalau saya melihat foto-foto ketika saya kerja bersama istri dan anak. Anak-anak dan istri saya ikut bantu, saudara. Kami sekeluarga 3 tahun kutak-kutik di WC, di toilet, di vacuum cleaner. Saudara, sekarang kalau saya lihat itu air mata saya menetes. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Saudara, bagaimana caranya agar kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Salah satunya, lihatlah album foto kenangan saudara. Saat saudara mau menikah, engkau punya apa? Aku nggak punya apa-apa. Saat saudara anak-anak sakit, pernah air mata terurai dan berkata, Tuhan ganti aku saja, kasihan anakku. Saat saudara kecelakaan, kalau engkau yang pernah mengalami kecelakaan atau operasi, engkau begitu takutnya, aku begitu takutnya berdoa, lewat semua bukan? Tuhan menjadi gembala yang baik yang telah menunjukkan dirinya. Sekarang dihadapkan lagi kita dengan kesulitan. Masihkah kurang percaya? Saudara, ayo kita percaya pada Tuhan agar kita beriman. Ayo kita beriman agar api pengharapan terus menyala dalam hidup kita. Jawaban daripada pengharapan kita belum tentu kesuksesan kita. Belum tentu kesembuhan kita.
Tapi kita percaya itu yang terbaik. Dan saudara, saya ingin membacakan menutup ini dengan satu ayat yang ajaib buat saya, saudara. Yang ditulis Rasul Paulus tentang kebangkitan. Dia berkata begini, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, dalam hidup ini saja, di dunia ini saja kita menaruh pengharapan kita pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Apa maksudnya? Saudara, maksudnya kalau Kristus itu hanya mengabulkan doa-doa kita, pengharapan kita di dunia ini saja, maka kita orang paling malang. Kita berdoa dapat. Kita punya pengharapan terwujud. Kita punya sakit disembuhkan. Tapi hanya dalam dunia ini saja kita orang yang paling malang. Kenapa? Setelah kematian datang, itulah kehidupan yang real, yang panjang dan benar-benar menjadi bagian hidup kita sampai kekal. Kalau Kristus tidak berdampak di kekekalan, buat apa dia mengabulkan doa-doa kita di dalam dunia yang sementara ini? Tapi justru saudara punya Kristus itu bukan cuma dia mengatur hidup kita yang sekarang ini di dunia, sampai pada kekekalan. Inilah yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Sampai pada kekekalan, dia memberi pengharapan dengan kebangkitannya. Kenapa saudara? Seluruh dosa-dosa kita telah diampuni. Saudara, dalam 2 hari ini, saya mengenal 2 orang yang saya kenal meninggal dunia dalam usia yang muda. Keluarganya tetap menulis, selamat jalan Koko, selamat jalan Pak, Papa, kita bertemu lagi ya. Kok bisa menulis kita bertemu lagi? Karena pengharapan di dalam Kristus, saudara. Kristus bukan cuma menjadi gembala kita di dunia ini, yang memperhatikan kebutuhan kita sampai kekekalan pun. Itulah yang membuat kita tidak akan pernah rubuh, runtuh, gugur untuk menjadi orang Kristen. Kenapa saudara? Karena kita tahu juru selamat kita telah membayar seluruh harga penebusan itu. Saudara, berbahagialah orang yang pengharapannya berpusat pada Kristus. Katakan, Tuhan, aku tidak ingin kehilangan pengharapanku di dalam Engkau. Karena itu biarkanlah imanku terus bertumbuh. Izinkan aku untuk mengenal Engkau, membaca Alkitab lagi, jangan lupa kebaktian online atau onsite. Lalu mulai mempercayakan selangkah demi selangkah hidupmu kepada Dia. Percayalah engkau akan menjadi seorang pemenang. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Firman Tuhan telah selesai diberitakan. Tuhan Allah pencipta yang maha kuasa, juga Allah yang mengasihimu dan mengasihiku. Ia tahu sungguh-sungguh kesesakan jiwa kita. Ketakutan dan kecemasan jiwa kita. Karena persoalan yang kita hadapi sungguh-sungguh sulit sekali diatasi. Tapi kalau Dia membiarkan engkau dan saya dalam keadaan demikian, itu bukan berarti Dia tidak peduli kepadamu dan kepadaku. Seandainya Dia membiarkan engkau sakit sedemikian rupa, itu bukan berarti karena Dia sungguh-sungguh telah melupakanmu. Tapi Dia menanti iman yang pernah ditaburkannya itu bertumbuh. Sehingga pengharapanmu pada Dia, pada Tuhan yang telah bangkit itu, terus menjadi kuat. Dan engkau tidak akan tumbang dengan persoalan apapun. Saudara, maukah engkau datang pada Tuhan dan